Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi hamba tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat mereka menghamparkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Mereka hamparkan sayapnya sebagai permadani yang dipijak dan dijalankan oleh para penuntut ilmu. Mengapa mereka lakukan itu? Sebagai bentuk ridha dan kegembiraan mereka terhadap orang-orang yang mencari ilmu agama tersebut. Maka manakala pemimpin berjalan di atas karpet merah, maka para penuntut ilmu agama, mereka setiap kali berjalan dalam mencari ilmu, mereka berjalan di atas sayapnya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW beliau pun juga menyatakan tentang orang yang hadir di majlis ilmu, hudur majlis ilmin khairun min salati alfi raka'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi janazah. Engkau hadir di majlis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat ditambahkan dengan pahala menghadiri ataupun mengantar mengurus 1000 jenazah ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit. Seandainya pahala itu semua, pahala sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah pahala mengurus 1000 jenazah atau hadir 1000 jenazah, ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, semuanya itu digabungkan, ditimbang dengan pahala hadir satu majelis ilmu yang mungkin hanya 1 jam atau setengah jam, maka pahala hadir majelis ilmu itu pahalanya lebih besar daripada pahala itu semua manakala digabungkan. Karenanya itu sungguh merugi. Orang yang paling merugi adalah orang yang punya kesempatan untuk hadir majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, namun dia tidak hadir majelis ilmu agama, dia tidak menuntut ilmu agama. Inilah orang yang paling menyesal. Dan juga selain itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih." Allah menjamin para penuntut ilmu dengan rezekinya. Itu disebutkan ada satu orang datang di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Rasulullah tentang adiknya. Orang ini dia bekerja dan adiknya turut bekerja membantu dia, tetapi adiknya juga menyisihkan waktu untuk hadir di majelisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka si kakak dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin adikku ini lebih fokus untuk membantu saya bekerja 100%. Ya, bukan hanya bekerja dan belajar, tapi saya ingin dia 100% bekerja." Maka Rasulullah SAW menegur si kakak dan berkata, "La'allaka bihi turzaq." Sesungguhnya engkau mendapatkan rizki yang engkau terima dari Allah Ta'ala adalah berkat adikmu masih belajar dan menuntut ilmu agama. Berkat adikmu belajar menuntut ilmu agama, engkau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah menjamin para penuntut ilmu agama dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini adalah jaminan khusus setelah jaminan umum yang Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluk dalam firman Allah Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk penuntut ilmu dia dapat jaminan 2 kali lipat. Dia mendapat jaminan yang lebih khusus, yang lebih istimewa lagi. Ketahuilah bahwasanya jaminan tersebut lebih dimudahkan oleh Allah Ta'ala rezekinya dalam pencarian yang gak perlu sulit, gak perlu banyak beban, dikarenakan dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya Rasulullah. Di dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW bercerita tentang fadilah ilmu. Di antaranya Nabi mengatakan, "Yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashgiya." Allah mengilhamkan ilmu hanyalah kepada orang yang beruntung. Ilmu hanyalah diilhamkan, diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang sial, calon neraka, mereka diharamkan daripada ilmu tersebut.
Dan juga disebutkan bahwasanya tidak ada suatu apapun yang menggabungkan beragam manfaat kebaikan dunia dan akhirat melebihi daripada ilmu tersebut. Dan barang siapa yang diberikan kebodohan, dia telah menggabungkan dari beragam keburukan, madarat dan kebahayaan dan kesialan di dunia dan akhirat. Karenanya itu enggak ada uzur bagi orang yang bodoh besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu bodoh? Saya enggak belajar. Itu bukan uzur yang diterima oleh Allah taala. Lupa, uzur yang diterima oleh Allah taala. Tidak sengaja, uzur yang diterima oleh Allah taala. Saya tidak belajar ya Allah. Itu bukan uzur yang diterima oleh Allah taala. Saya enggak tahu, saya enggak belajar. Itu tidak diterima oleh Allah taala. Bukankah manusia diberikan kewajiban untuk mencari tahu, diberikan kewajiban untuk mencari ulama, diberikan kewajiban untuk belajar ilmu agama, dan ulama diberikan kewajiban untuk mengajarkan orang-orang yang bertanya tentang perkara ilmu tersebut. Setelah kewajiban di atas kewajiban itu masih juga dia tidak menuntut ilmu agama, maka ini adalah orang yang tidak punya kepedulian kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh yang menelantarkan ilmu agama, yang tidak mempedulikan menuntut ilmu agama, itu sama seperti seorang budak, seorang pegawai, seorang hamba sahaya yang memiliki majikan. Majikannya menulis beberapa perintah, selembar surat dengan beberapa perintah, lakukan ini, lakukan itu, buat ini, buat itu. Lantas, apa yang dilakukan budak tersebut? Dia terima surat itu, kemudian di surat itu isinya ada perintah, ada larangan. Tapi budak itu ketika menerima itu surat, tidak dibuka, tidak dibaca, dilemparkan begitu saja. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di dalamnya, padahal dia bisa membaca. Dia bisa dengan mudah melihat apa yang ada di dalamnya, tapi dia tidak mau lirik, dia tidak mau lihat. Padahal ini surat dari majikannya. Dia dikirim pergi ke tempat yang jauh dengan sebuah tugas. Dan tugasnya, mandatnya itu ada di selembar surat di majikannya. Tidak dia toleh, tidak dia buka, tidak dia pedulikan. Ini budak macam apa yang semacam ini? Hamba sahaya macam apa? Pegawai macam apa yang semacam ini? Adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu permisalannya. Dia diberikan surat tersebut oleh majikannya, bagaikan budak diberikan surat oleh majikannya. Namun apa yang dia lakukan? Dia lihat, dia baca surat tersebut pagi dan sore. Dia lihat, oh saya diperintahkan ini, saya diperintahkan itu, saya dilarang ini, saya dilarang itu. Akan tetapi tidak ada satupun yang dia laksanakan. Kalau yang pertama tadi tidak dilirik sama sekali, yang kedua dia lirik, dia baca, terus dia telantarkan. Tidak dia laksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh. Nah lihat, bukankah betapa keji, betapa busuk, betapa buruk keadaan dua manusia ini, dua hamba ini. Dan apakah besok mereka punya alasan ketika berhadapan dengan majikannya? Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu tidak baca? Kenapa kamu tidak laksanakan? Kenapa kamu tidak tinggalkan? Nah semuanya ini sangatlah berbahaya, sebab menunjukkan betapa ini orang tidak memiliki ta'zim, penghormatan kepada majikannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan engkau menjadi salah satu dari dua manusia tercela ini. Orang bodoh yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengetahui apa kewajiban dia, ataupun orang alim yang tidak mau mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Niscaya engkau akan binasa, akan celaka bersama orang-orang yang celaka dan rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Adapun kalau seseorang ingin memperluas pengetahuan agamanya, ingin mengetahui perkara agama dengan secara luas, dengan secara banyak, lebih daripada kebutuhan pribadi dia, keperluan pribadi dia, itu hal yang sangat dianjurkan. Pahalanya besar, dan itu merupakan salah satu metode yang paling besar manfaatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, fadilah yang besar. Tapi tuntutlah itu semua dengan ikhlas, tulus, bukan untuk mencari muka kepada manusia, tapi untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Dan juga dia lakukan itu semua sambil memiliki dorongan, keinginan, kemauan, dan juga tekad untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui dan diajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan demi harta, bukan untuk mencari penghormatan, namun semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat, surga yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki dorongan, keinginan, kemauan, dan juga tekad untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui dan diajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan demi harta, bukan untuk mencari penghormatan, namun semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat, surga yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab
Ulama itu, kedudukan ulama itu adalah kedudukan di bawahnya kedudukan kenabian. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah para ahli warisnya dari para nabi-nabi. Dan ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka bagaikan perantara antara para rasul dengan para umatnya. Perantara penghubung antara rasul dengan umatnya, mereka itulah para ulama-ulama tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kekuasaan Allah Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Dan siapa lagi yang menjadi saksi? Malaikat-malaikat turut menjadi saksi. Dan juga para ulama, mereka pun dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu, bagaimana dijadikan para ulama tersebut berdampingan dengan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tauhid, mentauhidkan Allah, di dalam berdiri menjalankan keadilan dan kejujuran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama sekali tidak sama. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan derajat yang tinggi bagi mereka yang berilmu dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Adapun orang yang beriman dan berilmu dinaikkan derajat yang sangat banyak sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama, mereka ahli warisnya nabi-nabi. Para nabi-nabi warisan mereka bukan tanah, bukan harta, bukan dinar, bukan emas, bukan perak, tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Itulah warisannya para nabi-nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada istilah kepingin, tidak ada istilah kepingin sesuatu melainkan dalam dua hal. Kalau engkau ingin menjadi sesuatu, jadilah satu dari dua hal ini. Kalau engkau ingin sesuatu, inginkanlah dua hal ini. Tidak ada istilah kepingin kecuali terhadap dua hal. Apa? Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Dia pakai, dia gunakan, dia ajarkan, dia manfaatkan ilmunya siang dan malam. Kalau engkau ingin menjadi seseorang, inginkanlah menjadi orang yang semacam ini. Dan orang yang kedua adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala dan dia gunakan hartanya untuk diinfakkan siang dan malam memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Kalau engkau ingin menjadi seseorang, jadilah salah satu di antara dua orang ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menjadi saya ingin kaya saja. Jangan minta kaya, tapi mintalah orang yang gemar berinfak. Mintalah kaya dan dermawan. Mintalah kaya yang perhatian kepada sesama. Hakadha yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Kata Rasulullah, keutamaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadat. Orang ahli ibadat sudah pasti dia punya ilmunya. Kalau tidak, ibadatnya mana bisa sah kalau tidak betul ilmunya. Seorang yang ahli dalam beribadat, artinya dia juga punya ilmu sedikit. Mau dibandingkan dengan ulama, orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu dengan ahli ibadat. Maka perbedaannya, kata Rasulullah, seperti itu derajatnya sangat beda jauh. Bedanya seperti aku, kata Nabi Muhammad, dengan orang yang paling rendah dari sahabatku, kata Rasulullah SAW. Beda jauh. Nah, karenanya itu dalam hadis yang lain, kafadlil qamar lailatul badr ala sairil kawakib. Perbedaan orang yang berilmu, ahli ilmu dengan ahli ibadat, itu bedanya seperti bulan purnama yang cahayanya terang benderang di malam 15 dibandingkan bintang yang kecil. Bintang di sekelilingnya, nah ini bulan yang terang benderang. Itu perbedaan yang sangat jauh sekali. Apabila keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadat, ya, yang mana ahli ibadat tersebut dia otomatis masih punya ilmu, tapi perbedaannya demikian jauh. Maka bagaimana mau dibandingkan, mau disandingkan antara seorang ulama dengan orang yang jahil, dengan orang yang bodoh. Keutamaan ilmu itu sangat banyak, keutamaan ilmu itu sangat besar, dan para salafus saleh Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Begitu juga para salafus saleh, para ulama menyebutkan Alkitab
wal hadis, dan ucapan para ulama menyebutkan tentang fadilah ilmu dan ulama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazidu bil infaq wal mal yanqusu bih. Al-ilmu hakim wal malu mahkum alaih. Imam Ali mengatakan, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau. Adapun harta, engkau yang harus menjaga harta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazidu bil infaq wal mal yanqusu bih. Al-ilmu hakim wal malu mahkum alaih. Imam Ali mengatakan, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau. Adapun harta, engkau yang harus menjaga harta. Ilmu makin diinfakkan, makin diajarkan, makin bertambah. Namun harta semakin diinfakkan, semakin berkurang. Ilmu dia mengatur, dia menghakimi. Adapun harta dia diatur dan dia dihakimi. Jadi ilmu yang mengatur, harta yang diatur. Karenanya ilmu lebih baik daripada harta. Namun perlu diketahui bersama fadilah ilmu dan ulama. Ilmu itu punya manfaat besar, punya fadilah besar kalau diamalkan, kalau dijalankan. Orang alim yang nggak mengamalkan ilmunya, nggak ada fadilah, nggak ada keutamaan, nggak ada kebaikannya. Jangan dia terbuai dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Itu hanya bagi mereka yang mengamalkan ilmunya tersebut. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, ta'allamu ma syi'tum fawallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu bih. Silahkan kalian belajar sesuka hati kalian, sebanyak hati kalian, demi Allah enggak bakalan diterima hingga kalian mengamalkan apa yang sudah kalian ketahui. Man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayat, tidak bertambah taqwa, enggak bertambah baik, maka ini orang tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang alim, dia nggak bisa ngambil manfaat dari ilmunya sendiri, bagaimana orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmunya sendiri? Orang alim, dia tidak bisa memetik manfaat, tidak bisa memetik buah dari ilmunya sendiri, bagaimana orang lain bisa memetik manfaat dari ilmunya sendiri? Karenanya itu, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka batal fadilah keilmuan yang dia dapatkan tersebut. Justru dia disiksa duluan besok di hari kiamat. Yang pertama disiksa hari kiamat, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmih. Orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat, ulama yang tidak manfaat ilmunya. Kemudian juga Rasulullah berdoa, di dalam doanya selalu berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat dan dari hati yang tidak mengenal khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya itu berarti cuma kulitnya doang, tanpa cahaya, tanpa sir, tanpa rahasia, tanpa hakikat dari ilmu tersebut. Ilmunya hanya sekedar kulit yang besok hari kiamat akan memberatkan dia di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu yahtifu bil amal, kata ulama. Fa in ajabah wa illa irtahal. Ilmu mengajak pemiliknya untuk diamalkan. Kalau pemilik ilmu tersebut, empunya ilmu tersebut, menuruti, menjawab ajakan ilmu, maka ilmu itu akan makin berkah. Kalau tidak, keberkahan ilmu akan meninggalkan dia, yang tersisa hanya kulitnya yang besok akan menjerat lehernya di pengadilan Allah Ta'ala di hari kiamat. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kalian memerintahkan orang lain dengan kebaikan, tapi kalian lupa akan diri kalian sendiri. Tidakkah kalian punya akal? Jadi janganlah kita menjadi seperti lilin. Apa itu ulama yang menjadi seperti lilin? Menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Jangan menjadi seperti jarum, membuatkan baju untuk menutupi aurat lain, tapi jarum itu sendiri dia telanjang. Itu disebutkan, yu'mar bil alim ilan nar, fatukhraj am'a'uh, fayadur biha fin nar, kama yadurul himar birraha, fayatuf bihi ahlan nar, fayagulun ma baluk, inni kuntu amur bil khair, wa la ati, wa anahani syar wa ati.
Itu besok di hari kiamat orang yang alim diseret ke dalam api neraka, dikeluarkan isi perutnya, ususnya, lambungnya dia, kemudian dia seret berkeliling di neraka seperti keledai yang berkeliling di penggilingan. Kemudian orang-orang neraka terganggu dengan hal tersebut dan berkata, apa? Kenapa engkau lakukan ini semua? Apa yang terjadi denganmu? Maka si alim ulama itu berkata, dulu kita ngajak orang kepada kebaikan, tapi kita sendiri tidak mengerjakannya. Mencegah orang dari keburukan, tapi kita sendiri menjalankan dan melakukan keburukan tersebut. Ini orang alim yang tidak ngajarin orang dan tidak mengamalkan ilmunya, dia rugi. Punya ilmu, tidak mengajarkan orang, dan tidak mengamalkan ilmunya. Ini sangat berbahaya. Tapi masih lebih mendingan dibandingkan ya ini orang alim yang mana dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi dia masih ngajak orang kepada kebaikan. Tapi dia nggak ngamalkan ilmunya. Itu sangat berbahaya, tapi masih lebih mendingan dibandingkan dia berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak juga dia mengajarkan kepada orang lain. Maka dia rugi. Sebab orang yang berilmu dia punya kewajiban untuk mengamalkan dan untuk mengajarkan. Kalau saya ngajarin tapi tidak ngamalkan, dia ninggalkan satu kewajiban. Tapi kalau dia tidak ngamalkan dan tidak mengajarkan, maka dia meninggalkan dua kewajiban tersebut. Dan dua-duanya berbahaya, dua-duanya celaka. Itu disebutkan bahwasanya besok di hari kiamat diperintahkan sekelompok para ahli Quran diseret ke dalam api neraka sebelum penyembah berhala para ulama-ulama tersebut. Dibilang, apakah kami diseret duluan masuk ke dalam api neraka sebelum para penyembah berhala? Dikatakan, sesungguhnya orang yang tahu, yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya dimasukkan ke dalam api neraka, diazab sebelum penyembah berhala. Itu sebab orang alim yang mana dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan orang, itu dia mengajak kepada keburukan. Dia berilmu. Dia nggak mengajarkan kebaikan, dia tidak mengamalkan ilmunya, namun dia malah mengajarkan keburukan, memberikan kepada manusia cara untuk mencurangi agama, memberikan kepada mereka fatwa-fatwa yang licik di dalam agama, menipu manusia dengan keagamannya tersebut. Maka ini adalah orang yang bejat, dia adalah perwakilan resmi daripada iblis. Sebab iblis punya perwakilan, di antaranya ulama yang macam begini. Dia perwakilan resmi daripada iblis. Memberikan fatwa dalam menghalalkan darah, memberikan fatwa di dalam menghalalkan mengambil harta orang lain dan sebagainya. Maka dia ini adalah penggantinya iblis, penerusnya iblis, dan dia adalah penyebar daripada fitnah, bukan ulama yang dianggap ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagaikan keledai yang disebutkan oleh Allah taala, matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Diberikan ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, malah mengkhianati, dijadikan alat untuk berkhianat, bagaikan keledai, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah taala jaga kita. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah seorang ulama yang pandai bicara akan tetapi hatinya bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi bala, bencana, perpecahan, kehancuran umat Islam. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita dari bahaya yang semacam ini. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaihi wa fiqna lil khair wa a'inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.